Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu, 8 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Kita diingatkan bahwa yang menajiskan adalah apa yang keluar dari seseorang. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu menjalin relasi yang baik dengan Engkau, agar kami dapat mengenal dengan baik suaramu dalam hidup kami. Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran kami, agar kami selalu sensitif mendengarkan dan mengenal suaramu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal." Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah yang menajiskan adalah apa yang keluar dari seseorang. Injil hari ini adalah sambungan dari Injil kemarin tentang kejujuran. Hari ini Yesus dengan tegas katakan kepada para pendengar bahwa yang membuat orang najis bukanlah apa yang masuk ke dalam diri seseorang, tetapi apa yang datang dari dalam diri seseorang. Dengan tegas Yesus katakan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kalau kita merenungkan dengan baik apa yang dikatakan Yesus ini, memang kata-katanya sungguh benar. Tuhan sudah memberi kita kebebasan untuk memilih. Kebebasan itu ada dalam diri kita masing-masing. Orang lain boleh menawarkan apa saja kepada kita, tetapi kita masing-masing bisa memutuskan untuk memilih sesuai dengan kata hati kita. Keputusan kita pasti akan mendatangkan akibatnya, dan akibatnya kita sendiri yang akan alaminya.
Di saat pikiran jahat menggoda seseorang, pada saat yang sama muncul suara lembut yang melarang dia supaya jangan melakukannya. Suara lembut itu kita sebut suara hati. Suara yang melarang kita jangan berbuat dosa adalah suara kebenaran, suara Roh Kudus. Bagaimana kita tahu dengan pasti bahwa suara lembut itu adalah suara Tuhan? Untuk mendengar suara Allah, kita perlu memiliki hubungan akrab dengannya. Untuk mereka yang sudah terbiasa berelasi dan bercakap-cakap dengan Tuhan, pasti dia sudah mengenal suara Tuhan itu. Yesus sendiri sudah berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku." Untuk mengenal suara Allah, kita perlu ada bersama Dia setiap waktu. Pastikan bahwa setiap hari kita menikmati waktu doa yang berkualitas, mempelajari Alkitab, dan dengan tenang merenungkan firman-Nya. Semakin sering kita berada bersama Tuhan, maka semakin mudahlah kita mengenal suara dan bimbingannya dalam hidup kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menuntun hati dan pikiran kita, agar kita selalu sensitif mendengarkan dan mengenal suaranya. Dan semoga pikiran dan hati kita selalu mengeluarkan hal-hal positif yang bisa menginspirasi pikiran dan hati banyak orang. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.